kita tidak boleh berpacu bahwa karena ini semua datanya KTP-nya ada di Madura, bahwa data yang ada di KTP itu yang kita cacat. Kita sudah tegaskan begitu. Nah, kenapa? Karena ini yang mau mencoblos ini kan bukan KTP-nya, ini nanti ada lalu diantarkan kepada gubuk suara baru KTP-nya yang menyoblos kan begitu kan. Tetapi ada yang mau mencoblos ini kan orangnya yang dibuktikan dengan KTP itu atau identitas yang sah itu. Jadi pada waktu itu kita sampaikan kalau memang seperti itu, ini harus ada pertanggungjawaban. Semisal biar sama-sama tahu dari masing-masing calon itu, tanyakan kepada yang bersangkutan. Benar nggak? Tanyakan kepada orang yang ada di dalam KTP itu, bukan orang pada yang megang KTP. Kan mesti ini ada keluarganya nih, ada keluarganya, tanyakan keluarganya, mintakan telepon pada saat dicacat itu, tanyakan kamu mau mencoblos apa tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Laman Haris di acara Sandasan Pemirsa jelang Pilkada serentak yang sudah memasuki tahapan demi tahapan sejak Januari kemarin. Sebelumnya saya sudah sempat bicara sama Pak Kapolres Kabupaten Bangkalan terkait dengan urusan bagaimana persiapan pengamanan dan apa himbauan dari Kapolres sebagai yang punya tanggung jawab untuk menjaga keamanan di Kabupaten Bangkalan. Hari ini saya mencoba untuk mengundang salah satu anggota TPKD Kabupaten Bangkalan yang tidak asing lagi kalau masyarakat Bangkalan dengan beliau karena beliau aktivis. Sebelumnya memang konsen bicara terkait dengan urusan pilkades sampai merumuskan beberapa hal terkait dengan urusan bagaimana pembenahan pilkades serentak dari pilkades pertama, kedua, dan pilkades serentak kali ini beliau menjadi TPKD. Assalamualaikum, Dinda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kandaliman. Sudah familiar kan? Apa namanya, wajahnya, orangnya. Beliau adalah Dinda Fahri, lawyer senior sekarang. Kalau dulu lawyer junior dulu awal-awal 2012-an 13-an ya. Beliau masih aktivis. Sekarang sudah senior karena sekarang banyak lagi pengacara-pengacara baru. Jadi kalau beliau ini sudah senior sekarang kalau urusan kepengacaraan. Dinda, tahapan pilkada sampai detik ini sebetulnya sudah sampai di mana? Ceritakan dong apa yang menjadi catatan, apa yang menjadi perhatian khusus dari TPKD. Karena kalau dulu Dinda Fahri ini kan selalu melihat tuh dari semua aspek tahapan ya. Kan memang dulu aktivis bisa langsung hanya menyuarakan lewat medsos atau lewat media. Nah, sekarang ada di dalam. Apa yang sekarang menjadi catatan dan juga menjadi perhatian khusus dari TPKD untuk menjamin kelancaran dari pilkada serentak ini, Dinda? Terima kasih Kandaliman. Memang pada hari ini ya sejak tanggal 15 kemarin itu adalah sudah dimulai hari pertama pendaftaran. Oh, sudah masuk pendaftaran? Sudah masuk pendaftaran tanggal 15 sampai tanggal 27 nanti kan. 15 sampai 27. Nah, ini sudah masuk pendaftaran, jadi masyarakat yang mau mendaftarkan di desa masing-masing ya dari tanggal 15 sampai tanggal 27 itu gitu kan. Cuman ini memang seragam kan ini? Ini seragam. Memang kami TPKD Kabupaten Bangkalan sebelumnya sudah merumuskan berdasarkan pengalaman-pengalaman pemilihan kepala desa sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya itu kan ada pengumuman itu kalau pembukaan pendaftaran itu tanggal 15, kadang pengumumannya dipasang tanggal 15 kan begitu ya, kan. Ya, sering rame itu kan. Iya. Makanya kami di tahapan itu mencoba merumuskan pada waktu itu, maka pengumuman itu disarankan bagi kita itu harus sebelum pembukaan pendaftaran, artinya pengumuman itu dipasang gitu kan. Akhirnya kami karena waktu di BIMTEK pun sudah kami sampaikan itu, tapi kok rasanya kami melihat menjadi kekhawatiran bagi kita, maka kita membuat tahapan tanggal 6
pemain tanggal 6 harus semuanya sentak dipasang kira-kira begitu pengumumannya. Iya. Makanya kita di beberapa medsos termasuk di WA saya dan di Facebook saya sampaikan gitu kan desain pengumuman yang dirancang oleh teman-teman TPKD, sehingga khawatir ada masyarakat yang tidak tahu kapan pembukaan pendaftaran gitu kan, khawatir juga gitu sebagai antisipasi di desa itu tidak memberikan pengumuman, maka agar tahu sejak tanggal 6 itu dibuka, pengumumannya dibuka, harus dipasang, tapi tanggal 27 terakhir, tanggal 15 itu dimulainya, sehingga ada tenggang waktu dari tanggal 6 sampai ke tanggal 15 orang yang tidak tahu menjadi tahu kira-kira begitu. Tahu dan mempersiapkan berarti ini bentuk dari sebuah pembelajaran dari pelaksanaan pilkada sebelumnya yang terkesan sebelumnya itu dipasrahkan sepenuhnya kepada P2KD ya. Sebenarnya tidak seperti itu, artinya yang dulu bukan tidak baik ya, tapi cuman setelah saya cek berdasarkan catatan-catatan saya butuh penegasan saja gitu kan, butuh penegasan. Dan dulu kan memang sempat ini menjadi bagian dari pemicu konflik di bawah, mempet-mempetkan pengumuman. Nah, dan yang sehingga terjadi gesekan di bawah antar kelompok, antar pendukung calon kan gitu kan dulu kan. Ya, betul. Ini pembelajarannya ditegaskan kembali oleh kita gitu. Itu kan tertuang dalam sebuah regulasi khusus atau memang itu kesepakatan yang dilakukan oleh TPKD kepada jadi di dalam perbuknya itu adalah yang ada itu kan pembukaan pendaftaran itu kan 9 hari kerja gitu kan, 9 hari kerja. Dan salah satu pasalnya itu kan bahwa pengumuman itu harus membuat tempat yang itu pasal, dan akhirnya dengan keadaan kondisi itu karena tidak ada hal ya kan, tidak ada aturan atau regulasi yang menegaskan bahwa tanggal sekian ini pengumuman harus dipasang kan ya. Sehingga karena tugasnya teman-teman TPKD salah satunya merencanakan, melakukan supervisi dan lain sebagainya, kami beranggapan bahwa ini karena kita merencanakan karena serentak gitu kan, maka kita mematok bahwa tanggal 6 itu wajib hukumnya kepada teman-teman P2KD di desa untuk memasang pengumuman. Minimal ini sudah menjadi solusi ya dari persoalan salah satu persoalan. Dulu sempat juga dari persyaratan gitu ya. Persyaratan itu sempat juga menjadi pemicu ijazah begini dan semacamnya beda tafsir dengan dan lain sebagainya. Itu dulu sempat juga menjadi persoalan, termasuk juga hitungan dulu. Tapi ini belum selesai, belum masuk ke tahapan itu. Lah, apalagi yang dijadikan yang menjadi solusi yang sama semacam ini. Dan sebelum ke pertanyaan ini, sampai detik ini sudah 2 hari dibuka pendaftaran ini, belum terdengar nggak keluhan dan gesekan di bawah? Persoalan yang sama ada kemarin itu yang jadi masalah itu entah ini adalah benar-benar faktanya gimana gitu kan. Jadi memang di waktu BIMTEK itu kan saya dengan teman-teman waktu BIMTEK sudah menyampaikan bahwa sekretariat P2KD itu adalah harus di balai desa ketika itu balai desanya ada kan, kayak begitu. Karena ini memang amanat Perbuk 51 pasal 17. Tetapi memang di ayat selanjutnya itu jika itu tidak ada kan begitu kan, maka harus mencari tempat netral yang representatif kan, kira-kira begitu. Cuman akhirnya kemarin itu ada beberapa pertanyaan dari teman-teman di bawah itu karena berkaitan dengan sekretariat kan gitu kan, tetapi kedua KD desa ada yang balai desanya ada kira-kira begitu kan. Artinya balai desa ada ini adalah balai desa yang milik resmi milik negara gitu kan. Tetapi nggak bisa ditempati kira-kira begitu kan, akibat banjir, becek dan lain sebagainya. Ini salah satunya di Kecamatan Belega setelah kita ketahui gitu kan. Ada lagi memang di salah satu di media itu muncul, dan yang WA ke teman-teman TPKD itu salah satunya di Kecamatan Kelampis gitu kan. Ternyata setelah kita cross check gitu kan, kita gali informasi bahwa balai desanya ada di tengah-tengah desa kan gitu kan. Tetapi rumah
ketua dan rumah wakil ketuanya katanya di pinggir jalan raya, sehingga panitianya memilih yang lebih dekat dengan jalan raya, itu salah satu desa di Kecamatan Kelampis. Kami tidak henti-hentinya memberikan masukan, memberikan informasi ketika ada masukan seperti ini kepada teman-teman camat, ya kan, yang karena yang menguasai wilayah di kecamatan masing-masing, agar hal-hal seperti ini tolong segera diantisipasi dan diselesaikan. Walaupun ini sebenarnya bukan tugas camat, itu kan. Ini kan karena panitia ini adalah diangkat BPD, dan begitu kan, biar mengasih masukan kepada BPD, biar BPD yang menegur itu. Tapi itu kan persoalan yang muncul selama 2 hari ini. Tapi kalau dalam konteks persoalan yang dulu pernah terjadi, alhamdulillah tidak ada. Untuk sampai detik ini belum, gitu kan. Memepet-mepetkan, digeserkan nggak ada kan? Belum ada laporan, gitu kan. Bahkan karena sejatinya adanya pengumuman yang kita sampaikan di grup-grup itu, saya yakin teman-teman yang mau mencalonkan sudah mengurus itu. Mungkin saja di desa-desa tertentu ada mungkin bakal calon itu, atau orang yang mau mendaftarkan diri sebagai bakal calon itu, mungkin bisa saja ada yang tidak tahu tempat sekretariatnya. Mungkin ada gitu kan. Ya. Tapi yang pasti himbauan dari awal itu, pengumuman sudah diberikan sejak awal, bahkan 7 hari sebelumnya gitu ya. Pak Fahri, selain dari ini urusan ini sudah ada solusi dan ada ketegasan dan pengawalan, saya melihat gitu ya, dan mudah-mudahan tidak seperti dulu lagi ya, minimal ada perbaikan. Terus yang kedua, persoalan lain sebelum masuk ke masalah pendaftaran ini, apa tahapan selanjutnya ini, Pak? Tahapan habis ini nanti kan ada penelitian dan verifikasi administrasi untuk gitu kan, calon ya, untuk ke calon. Di dalam verifikasi administrasi ini, kalau dulu kan ada nih, karena ada perbedaan nama, gitu kan, akhirnya dipermasalahkan gitu kan. Jadi ke depan saya selalu menyampaikan, perbedaan nama ini harus dibedakan. Ada perbedaan nama, apakah ada perbedaan huruf di nama itu, kan ini harus dipisahkan gitu kan. Karena memang ke depan sudah tidak bisa ini dipermasalahkan, karena di dalam aturannya sudah kita kunci bahwa kalau terjadi perbedaan hal yang demikian, ini tidak bisa dipermasalahkan, karena yang dipakai adalah data yang ada di dalam akte kelahiran. Jadi sudah tidak bisa kalau ini untuk mencari-cari, mengotak-ngatik ini, ya sepanjang aktenya sah dan nama di aktenya benar dan ijazahnya itu memang ketika diverifikasi benar miliknya si A, gitu kan, dan aktenya ini walaupun hanya ada perbedaan nama, Soleh karena tidak ada K-nya dan lain sebagainya misalnya, atau kurang M-nya dan lain sebagainya, sepanjang data ini fisiknya memang benar-benar dimiliki yang bersangkutan, maka kita pakai data yang ada di akte kelahiran. Ini menjadi catatan besar sebetulnya. Kalau dulu ini memang menjadi salah satu cara dari salah satu calon gitu ya, atau yang sempat kita lihat, yang sempat kita saksikan dulu, dari urusan nama di jasa dan macam ini menjadi persoalan untuk tidak meloloskan si calon. Itu pilkada tahap kedua, kedua sama-sama ada. Dan alhamdulillah hari ini itu juga sudah diantisipasi. Dan itu sudah tidak akan bisa dipermasalahkan. Memang cenderung diada-adakan kan sebetulnya hal semacam itu dulu. Cenderung diada-adakan untuk bagaimana orang itu tidak nyalon kan gitu. Karena apa namanya ya, pertama pada waktu itu saya berpikir bahwa kekurang telitian bakal calon, mungkin tidak menyamakan itu dan lain sebagainya, bisa saja ketidaktahuan kan, jaga begitu. Lalu akhirnya karena ini adalah cenderung kepentingan, gitu kan, karena kepentingannya sangat melekat, ya akhirnya ya itu dicari-cari gitu kan, dicari-cari. Tapi untuk pilkada saya ini, proses ini insya Allah mencari-cari karena dalam konteks identitas gitu kan, identitas nama atau tanggal lahir gitu kan, sepanjang aktenya memang benar-benar sah dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang atau surat kenal lahir kan begitu kan, maka itulah yang kita pakai. Berarti sekarang sempit ya untuk mencari-cari, ruangnya sempit untuk insyaallah begitu dulu ya. Berarti TPD hari ini memang betul-betul mempelajari persoalan-persoalan yang terjadi sebelumnya. Terus setelah verifikasi dan macamnya ini, kapan sebetulnya pencacahan ya? DPS, DPT. Kalau di dalam aturannya itu DPS, DPT itu kan
kemudian setelah penetapan. Setelah Penetapan calon gitu kan. Makanya di dalam rumusan kita itu kan di pamflet itu bahwa calon gitu kan, kita sudah bicara calon nih. Calon itu kan dapat nih mengutus saksi untuk dalam pencalonan dan lain sebagainya. Maka di situ kita berikan ruang dan waktu bahwa calon itu adalah bisa mengutus seseorang, memberikan mandat dengan surat mandatnya atau kuasa dengan surat kuasanya untuk ikut dengan panitia untuk melakukan pencacahan dan lain sebagainya. Artinya ada keterwakilan dari para calon yang punya kepentingan itu ya, ya, kontestan gitu kan. Ini adalah demi kepentingan. Cuman kita sudah mengantisipasi ya, bisa saja nanti bahwa DPT itu kan, DPS maupun DPS untuk menjadi DPT itu biar ini tidak ada perdebatan, maka agar ditandatangani oleh masing-masing calon atau yang mewakili dalam saksi itu gitu kan. Jadi kerja P2KD ya, P2KD kerja P2KD, kebijakan di TFPKD adalah untuk bagaimana ada keterwakilan dari kontestan calon untuk mengikuti tahapan pencacahan. Apakah langsung atau mewakili? Karena kalau langsung kayaknya agak kesulitan ya, apalagi mungkin desanya besar gitu kan, khawatir nanti panitia itu mau melakukan pencacahan di hari yang bersamaan dengan dusun yang berbeda. Cuman memang ini kita mengantisipasi juga karena DPT itu sah ketika ditandatangani oleh masing-masing calon atau saksi itu kan. Ini kan sudah akan menjadi akal-akalan gitu kan ketika mereka merasa menurut versinya dirinya, oh kalau begini saya dirugikan dan lain sebagainya kan begitu kan. Kita sudah mengantisipasi apabila memang saksi maupun calon itu tidak mau tanda tangan di acara DPS untuk menuju DPT itu hasil penjajahan itu, maka panitia walaupun itu tidak ditandatangani saksi atau calon, sepanjang panitia menandatangani itu, maka DPT itu harus tetap dianggap sah. Karena kalau kita mengunci semuanya harus ditandatangani calon gitu, karena ini kepentingan jadi cabang pikirnya berbeda, maka DPT-nya tidak akan sah kayak gitu kan. Kalau harus menunggu itu. Tapi minimal kan ada catatan. Ada catatan, bahwa dia ikut dan gitu kan, dalam berita acaranya diikuti mereka, tapi tidak mau tanda tangan, kan gitu. Artinya nanti kita sudah menyampaikan ke teman-teman TFP, teman-teman P2K di desa itu, dalam bentuk apapun mohon dibuatkan berita acara. Dan itu penting untuk menjaga dan menjadi sebuah rekam jejak dari kerja-kerja P2KD sebagai untuk mengantisipasi bahwa secara administratif ada gitu kan. Itu ini berarti sudah luar biasa nih jawaban dan solusi yang sudah diberikan berangkat belajar dari persoalan-persoalan sebelumnya yang poin-poin mana, tahap-tahap mana, dan apa saja yang sering dipermainkan gitu. Ini mantap pemirsa. Makanya saya sejak awal sudah percaya kalau Mas Bahri ini masuk ke dalam selalu ada pembenahan. Karena dulu berkuah-kuah di luar, banyak yang tidak dijawab, banyak yang tidak ditindaklanjuti oleh yang punya kewenangan dalam. Tapi sekarang sudah di dalam pikirannya, setidaknya menjadi persoalan pembahasan di P2KD gitu ya. Di pencacahan semacam itu yang sempat saya dengar juga ada banyak persoalan-persoalan yang menjadi perdebatan di lapangan terkait dengan urusan ini, berurusan kepentingan juga kan. Orang-orang yang selama ini sudah ada di luar kota dan sudah di luar daerah dan desanya itu justru ada informasi di beberapa desa yang melakukan mobilisasi mutasi gitu ya, dan secara keadministrasian kependudukan itu dibolehkan dan tidak apa-apa. Cuma ketika ini dikaitkan dengan urusan kepentingan pilkades serta dalam macamnya, ini sangat potensial untuk dijadikan juga cara untuk bagaimana melakukan dukungan sebanyak-banyaknya. Kalau orang yang di luar kota itu mau dimutasi, kalau sudah memenuhi syarat kan gitu. Nah, terkait dengan urusan masalah ini pernah dengar nggak atau sudah menjadi pembahasan nggak di P2KD dan TFPKD? Jadi hal yang
prinsip apa yang sampaikan Kanda Aliman itu pada waktu di BIMTEK, di beberapa BIMTEK ini kan basisnya kecamatan nih. Gitu kita kumpulkan di beberapa kantor kecamatan. Muncul pertanyaan memang gitu kan. Seperti itu gitu kan. Makanya saya sampaikan bahwa siapa yang dapat atau berhak dimasukkan dalam DPT kan kira-kira begitu kan. Di dalam aturannya bahwa adalah warga desa setempat gitu kan yang berdomisili kesekurang-kurangnya 6 bulan pada saat DPS kan begitu kan. Yang ini harus dibuktikan dengan KTP elektronik kan begitu, misalnya begitu. Jadi atau surat keterangan domisili. Lalu akhirnya dia memunculkan, Pak, yang dimaksud domisili ini yang mana kan jaga begitu. Akhirnya kita, karena pada waktu itu ada domisili yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang kan jaga begitu kan. Lalu kita tegaskan bahwa domisili ini adalah sudah bukan lagi ranahnya PJ. Tetapi ranahnya Dispenduk, karena yang dapat mengeluarkan surat pengganti elektronik kan hanya Dispenduk dan surat keterangan 1 lembar gitu kan. Itu yang pertama. Lalu kita tegaskan bagaimana seandainya kan begitu kan orangnya ada di Jakarta nih atau ada di Jawa Barat atau di mana dan lain sebagainya, tetapi aslinya kira-kira begini, aslinya Pak orang itu kita ketahui KTP-nya ada di sana, sudah ada di daerah sana gitu kan, memang nggak banyak permasalahan. Lalu ternyata KTP dan KK-nya ada di sini. KTP ada di Madura, kira-kira begitu bahasanya pertanyaannya. Kita balik nanya, kok bisa ada di sini? Karena KTP-nya itu Pak ketika nanti mau pencacahan dimungkinkan ada dipegang seseorang atau tokoh, kira-kira begitu bahasanya kan. Lalu kita cross check dan lain sebagainya, ternyata ada beberapa kejadian di luar Bangkalan, gitu di luar Bangkalan, orang itu sebenarnya KTP-nya sudah di luar Bangkalan walaupun putra dan lahirnya di desa dimaksud. Ketahuan bahwa KTP-nya sudah tidak aktif di sana karena sudah ditarik tanpa sepengetahuan dan lain sebagainya. Dan itu kan yang dimaksud. Kita sudah sampaikan bahwa walaupun KTP-nya ada, itu kan walaupun KTP-nya ada, yang mau mencoblos orang ini kan bukan KTP nih. Tapi orangnya. Kita tidak boleh berpacu bahwa karena ini semua datanya KTP-nya ada di Madura, bahwa data yang ada di KTP itu yang kita cacat. Kita sudah tegaskan begitu. Kenapa? Karena ini yang mau mencoblos ini kan bukan KTP-nya ini nanti ada lalu diantarkan kepada gobok suara baru KTP-nya yang menyoblos kan begitu kan. Tetapi ada yang mau mencoblos ini kan orangnya yang dibuktikan dengan KTP itu atau identitas yang disah itu. Jadi pada waktu itu kita sampaikan kalau memang seperti itu ini harus ada pertanggungjawaban. Semisal biar sama-sama tahu dari masing-masing calon itu, tanyakan kepada yang bersangkutan. Benar nggak? Tanyakan kepada orang yang ada di dalam KTP itu, bukan orang pada yang megang KTP. Kan mesti ini ada keluarganya nih, ada keluarganya, tanyakan keluarganya, mintakan telepon pada saat dicacat itu tanyakan, kamu mau mencoblos apa tidak? Dan kira-kira begitu, kamu mau mencoblos apa tidak? Oh iya saya mau mencoblos, maka masukkan kalau mau mencoblos kan masuk di DPT nih. Tapi kan juga harus ditanyakan, KTP-nya kamu kok di sini, kamu kok di sana, kan kira-kira begitu kan. Biar sama-sama fair antara masing-masing saksi itu. Lalu tanyakan, loh saya tidak pernah pindah dan kira-kira begitu. KTP saya aslinya di sini nih di Jakarta belum pernah pindah. Berarti ini ada masalah ini kan. Ini ada masalah. Makanya itu tanyakan. Tanyakan dikonfirmasi gitu kan mau mencoblos apa tidak karena kamu KTP-nya. Tapi secara hukum dan administratif kalau memang sudah di sini sudah secara yang mengeluarkan itu Dispenduk yang berwenang kan dan itu betul-betul tercatat di sini KK atau KTP-nya, berarti secara administratif ini adalah orang yang berhak untuk memilih di situ. Memilih situ, tetapi kan harus juga dipastikan bahwa walaupun orang itu adalah KTP dan beradministrasi di desa itu gitu kan,
untuk bisa mencoblos kan harus masuk di DPT nih. Ya. Nah, walaupun berKTP di situ, tapi walaupun secara aturan sah dia masuk, sah dia kan 6 bulannya sah gitu kan. Untuk dimasukkan ke dalam DPT kan ini harus berKTP beradministrasi yang seperti tadi itu. Tetapi walaupun beradministrasi seperti itu sah, tapi kalau tidak masuk di dalam DPT kan tidak bisa mencoblos. Ya. Nah, makanya solusinya kita itu konfirmasi, khawatir ada mobilisasi yang tidak keinginan maksud-maksud tertentu oleh kelompok-kelompok tertentu. Ya, berarti itu ya solusinya ya. Iya. Mengkonfirmasi kepada pihak terkait untuk memastikan mau coblos mau nyoblos apa enggak. Kalau dia bilang enggak, meskipun KTP-nya sudah termutasi, berarti dia tidak dimasukkan oleh dia disarankan kepada P2KD untuk tidak masuk. Untuk tidak dimasukkan, iya. DPT. Karena mereka sudah tidak mau nih menggunakan hak pilihnya kan kayak begitu. Dan semua calon nanti atau saksinya kan pasti tahu nih. Meskipun secara administrasi kependudukan dia sebetulnya berhak untuk menjadi pemilih di situ gitu kan. Ya, itu solusi berarti. Itu yang pertama. Yang kedua, ada pertanyaan lagi. Bagaimana yang tidak punya KTP? Khususnya yang usia 17 tahun pada saat pencoblosan. Dan gitu kan. Pada saat pencoblosan, gitu kan. Pada saat pencoblosan ada nih orang yang usianya 17 tahun. Kan begitu kan? Pada tanggal 3 nanti Mei itu. Sedangkan dia kan tidak punya KTP. Karena belum usia 17 tahun pada saat pencacahan atau DPS dan lain sebagainya. Kita menyarankan agar tidak memotong haknya orang gitu kan, hak politik, hak memilih. Kita sampaikan kalau memang itu sudah bisa dipastikan dan itu warga di sana dan para calon memastikan itu sudah tidak ada perdebatan dan keluarganya sudah juga tahu bahwa ini memang anak saya ada di sini dan lain sebagainya, ini kakaknya, ini ijazahnya, ya silahkan itu masukkan DPT. Nggak usah ruwet-ruwet. Nggak usah ruwet-ruwet karena memang usianya 17 tahun, semua orang itu tahu di desa itu. Jangan kunci di KTP usianya yang begini. Jadi karena sudah tidak mungkin dalam aturannya untuk mendapatkan KTP. Jadi kalau menemukan hal semacam itu nggak usah ruwet-ruwet, nggak usah ribet-ribet kayak macamnya untuk mengurus KTP atau mengurus keterangan domisili dan macamnya. Sepakat saja kalau memang itu semuanya sudah sama-sama ngerti, sama-sama tahu. Insya Allah calon dan P2KD itu kan orang desa tersebut. Orang desa tersebut. Pasti tahu. Nggak usah ribet-ribet. Iya. Untuk membuktikan usia 17 tahunnya di mana kan begitu kan mesti ada kakak, ada ijazah kan kira-kira begitu kan. Itulah identitas yang menentukan bahwa dirinya 17 tahun. Karena sudah tidak mungkin dia mendapatkan KTP karena belum usia 17 tahun. Ya. Kalau itu nanti satu kebutuhan dalam konteks masalah ini. Kalau itu domisili dan lain sebagainya itu terjadi sebaliknya di bawah ketika ajan DPS tidak nyambung sama dia, maka P2KD dan TP2KD apa yang disarankan oleh P2KD untuk memastikan ketersambungan itu karena syarat utama kan mengkonfirmasi itu. Tapi tidak nyambung gitu kan waktu lakukan pencacahan. Apakah memberikan nomor kepada pihak terkait atau keluarganya untuk menghubungi masing-masing petugas pencacat bagaimana? Kita sudah menyampaikan kepada teman-teman P2KD ya waktu di BIMTEK itu pencacahan ini kan waktunya bukan satu hari nih, gitu kan. Kalau memang sekiranya menemukan hal-hal yang sekiranya menjadi perdebatan tidak bisa diselesaikan, agar tidak memakan waktu yang banyak untuk melanjutkan kepada yang lain, silahkan itu tetap dicatat terlebih dahulu, dikasih tanda atau apa yang sama-sama diketahui oleh para pihak dan begitu pihak yang saksi atau calon nih, gitu kan. Jangan diputuskan di situ. Gitu kan, kalau dikasih tanda apa atau apa gitu kan, nanti kan masih dalam ada tenggang waktu yang belum penetapan DPT nih, akhirnya kan di dalam tenggang waktu sebelum penetapan DPT ini kan masih bisa konfirmasi dan lain sebagainya. Itu kita sudah sampaikan itu. Ada yang aneh sebenarnya pertanyaan kemarin itu kan dari gimana? Semisalnya saya pada saat ini warga desa A nih dan kira-kira begitu kan. Ini kan sudah mau bulan apa ini? Bulan Februari sekarang? Bukan, bahasa Maduranya Lendebe. Banyak yang abini, yang alake. Kan kayak gitu. Saya warga desa A mau nikah kepada warga desa B. Kan kira-kira begitu kan. Lalu saya menikah kepada warga B. Dan di kedua-duanya sama-sama pilkades lah, kira-kira begitu. Dan lalu pada saat menikah saya pindah kawin sekaligus pindah KTP, kan kira-kira begitu kan. Saya pindah KTP, pindah sana gitu kan.
Lalu saya ini harus memilih di mana kan? Karena saya pindah kan begitu. Saya pastikan pada waktu itu, saya pastikan. Yang jelas saya juga tidak mungkin milih di desa B, di desanya istri saya. Karena saya tidak mungkin 6 bulan kan kayak begitu kan. Kalau Len Rebe ya. Kalau Len Rebe ya. kan kayak Len Rebe ya. Iya, sudah sampaikan begitu. Makanya juga sebaliknya yang perempuan tidak bisa mencoblos di desanya laki-laki. Ya. Karena tidak ada bulan. Makanya saya sudah sampaikan hal itu. Makanya saya antisipasi semua itu. Pak Hari, kalau itu kan sudah semua orang menyaksikan, semua orang melihat karena resepsi pernikahan itu banyak yang menyaksikan, gitu ya. 6 bulan atau sampai 6 bulan atau tidak. Lah, sekarang kalau hanya KTP gitu ya. Karena pembuktian bahwa 6 bulan itu awalnya kalau ada KTP kan cukup dengan KTP untuk identitas awal. Tapi kalau orang itu selama-lamanya 6 bulan berdomisili, bahwa KTP yang diserahkan itu mutasinya itu juga harus dilihat ya, apa namanya? Jadi kan begini, kita tidak bisa berpedoman kepada tanggal keluarnya identitas. Oh gitu. Ya, karena begini. Kalau pada hari ini seperti yang saya tadi sampaikan itu kan, ada perubahan identitas saya di KTP, misalnya dari nikah tidak menikah atau nikah dan lain sebagainya lah, atau perubahan. Maka KTP saya kan akhirnya keluar pada hari tanggalnya, kan gitu. Tapi pada faktanya saya tidak pernah pindah dari situ. Untuk menentukan itu, kalau untuk menentukan itu silakan cross check kepada Dinas Kependudukan. Benar nggak KTP ini Pak, orang yang ada di KTP ini pernah pindah dari desa ini? Pasti ada jawaban nanti dari Despenduk. Ini tidak pernah pindah Mas, walaupun KTP-nya keluar tanggal dan bulan ini. Tetapi ini karena hanya ada perubahan identitas. Awalnya ini ikut ibunya, sekarang membuat kakak baru dan lain sebagainya. Ini KTP-nya ini merubah dari kawin tidak menjadi kawin dan lain sebagainya. Kalau diukur hanya karena menemukan hal-hal yang seperti ini, maka saya sudah sampaikan jangan sampai mengukur karena keluarnya identitas. Jangan sampai tanggal dan keluar kita dijadikan suatu pedoman. Karena kalau itu yang dijadikan pedoman, nanti 6 bulannya itu menjadi batal. 6 bulannya menjadi batal. Karena ketika 6 bulannya kan dikunci di administratif nih. Tetapi pada faktanya di situ kan orang ini memang berpenduduk di situ, tidak pernah pindah ke daerah lain, gitu kan. Tetapi hanya KTP atau kakaknya saja karena ada pencetakan baru. Dan ini sangat dimungkinkan Kendaliman. Kenapa saya sangat memungkinkan? Bisa saja bakal calon yang tidak bisa menyoblos. Tidak, karena banyak KTP dan KK yang berubah nih, ada yang salah katanya, ada yang berubah, ini diperbaiki kan kira-kira begitu kan. Ini bukan sesuatu yang tidak mungkin kan, sangat mungkin. Sangat mungkin. Ada indikasi mobilisasi pemutasi itu tarik online itu. Tarik online itu. Itu sudah saya dengar di mana-mana, tidak 1-2 desa, banyak yang melakukan itu informasinya gitu ya. Tapi kalau ini betul-betul jelas nyata di lapangan, akan membingungkan dan juga memberatkan petugas pencacahan P2KD ya. Tapi kalau sudah diarahkan oleh P2KD untuk cross check di mana? Ke Dispenduk. Nah, sekarang pertanyaannya Dispenduk dari sekian banyak desa ini gimana sistemnya itu? Kan nanti muncul nik kan dah. Ketika ketika memasukkan nik kan pasti muncul. Oh, ini masuk di Bangkalan tanggal sekian. Oh, ini ternyata pindahan. Oh, ini tidak pernah pindah. Tetap datanya di sini tidak pernah ada perubahan, hanya ada perubahan identitas saja. Karena ini kan tidak pernah bisa berganti. Ya. Pak Heri. Nah, ini kan pikiran yang dihasilkan dari ketika kita melihat, menyaksikan dan informasi dan hal-hal semacam itu sangat mungkin terjadi, sangat mungkin terjadi. Dan antisipasi yang dilakukan seperti itu di lapangan semacam itu. Nah, perlu nggak P2KD untuk melakukan kerjasama khusus, ya, khusus dengan Dispenduk dalam konteks kerja-kerja P2KD ini agar tidak terkesan kan kalau tidak dikhususkan, kalau dibiarkan normal-normal saja kan banyak keluhan-keluhan ke Dispenduk lama diangkat gitu. Kita sudah mencoba menyampaikan, karena ini kita sudah menyampaikan di dalam BIMTEK ya, kan kita sudah menyampaikan di dalam BIMTEK, walaupun sebenarnya tidak semua panitia tingkat desa tahu. Kenapa tidak semua panitia tingkat desa tahu?
setelah kita cek tidak semua Pak panitia tingkat desa ikut bintek ternyata. Terus kan ikut kemarin-kemarin. Ya maksudnya tidak semua itu mungkin karena berhalangan dan lain sebagainya, kita memaklumi itu kan, kita tahu itu. Karena ini sudah kita sampaikan, maka hal yang seperti ini pasti kita akan tindak lanjut dan insya Allah nanti TPKD yang akan koordinasi langsung kepada teman-teman di Dispendo. Karena saya melihat ini kan sudah menjadi kesadaran kesimpulan kan dari teman-teman P2KD bahwa hal semacam ini sangat mungkin terjadi, dan ini akan justru membingungkan, akan memberatkan kerja-kerja dari P2KD untuk mengkonfirmasi kalau Dispenduk sendiri seperti gaya dan pelayanannya seperti sebelum-sebelumnya yang banyak dikeluhkan. Nah, ini menurut saya dari forum ini juga penting untuk memastikan kerjasama khusus selama tahap pencacahan sampai ke pelaksanaan pilkades. Begini, MOU begini kan Daliman, kita sudah memikirkan itu sebenarnya, bukan hanya di Dispenduk berkaitan dengan KTP saja kan Daliman, yang kita minta bahwa ini diberikan ruang khusus. Jadi semisalnya adalah di DPMD juga. DPMD. Karena ini berkaitan dengan klarifikasi, verifikasinya adalah produk yang dikeluarkan DPMD. Persyaratan dan lain sebagainya itu. Memang kita sudah membicarakan itu di tingkatan teman-teman TPKD agar nanti urusan verifikasi dan klarifikasi itu ada tempat khusus. Di DPMD misalnya. Dan kita akan mendorong di Dinas Pendidikan juga. Ya, gitu kan, kita akan mendorong semua, kita akan menyampaikan ini dan kita sudah kita bicarakan, gitu kan, kita sudah bicarakan biar nanti Pak PLT Bupati memberikan rekomendasi kalau dalam bentuk rekomendasi atau masukan atau dalam bentuk lain kepada dinas-dinas terkait yang berkaitan dengan pilkades. Gini dah, mohon maaf, saya sekarang memakai ilmunya Dinda waktu aktivis, bukan sebagai P2KD. Siap. Saya nggak percaya kalau hanya dibicarakan, dan tidak bisa menjamin kalau hanya dibicarakan kepada dinas-dinas terkait bahwa ini kita menunggu kesadaran dari mereka kalau tidak diikat dengan regulasi dan kebijakan pemerintah daerah. Penting menurut saya karena begini, P2KD untuk mendorong bupati atau siapapun bahwa ini harus menjadi kebijakan. Itu sudah di dalam rapat sudah kita sampaikan dan sudah kita mau lakukan. Kan di DPMD sudah akan kita tempatkan itu. Karena artinya tersendiri artinya bagian klarifikasi verifikasi produk yang dikeluarkan di DPMD itu nanti klarifikasi verifikasinya ya ke orang itu, ke meja itu gitu kan. Kira-kira begitu. Dan maksud saya begini, Pak Hari, saya membayangkan juga bagaimana beratnya kalau ada karena saya dengar sendiri banyak loh mutasi model-model semacam itu akan banyak dari desa-desa akan melakukan verifikasi kepada Dispenduk. Apa nggak perlu untuk P2KD sebagai leading sektor ya di DPMD sebagai leading sektor perusahaan masalah ini untuk membuat semacam kantor terpadu gitu ya, membuat semacam kantor terpadu seperti di situ ada Diknas katanya, juga ada Dispenduk untuk memudahkan P2KD melakukan verifikasi kerjanya. Kalau membuat tempat terpadu, saya pikir agak kesulitan kan Daliman, karena ini adalah by system. Seperti di pengadilan gitu kan, seperti di rumah sakit gitu kan, seperti di rumah sakit. Jadi yang verifikasi itu kan ini salah satunya rumah sakit. Karena ada tes kesehatan dan narkoba dikeluarkan sana gitu kan, keterangan tidak pernah dipidana gitu kan, atau surat keterangan dalam bentuk lain yang dilakukan pengadilan, ada pengadilan, ada Diknas, dan ini kan sebenarnya kan tidak hanya berlaku bagi Bangkalan. Gitu kan, ada nih yang ternyata informasinya yang niatan warga negara Indonesia yang punya niatan hajat untuk jadi bakal calon atau mencalonkan yang di luar Bangkalan. Oh, identitasnya. Jadi identitas luar Bangkalan maka kan juga harus diverifikasi kepada yang mengeluarkan. Iya. Tapi setidaknya urusan pemilih, Dinda, dan itu terkait dengan urusan pekerjaan dari P2KD. Siap. Dan yang berhubungan langsung dengan P2KD dan sudah kadung diperbaiki sejak awal itu loh, sudah kadung diperbaiki karena hal-hal semacam ini sangat mungkin dan saya hakul yakin banyak yang melakukan hal. Artinya bukan diperbaiki kalau bahasanya kita kalau begitu kalimat. Bukan apa, sudah diakali ya kan gitu kan, sudah diakali. Kita berharap bahwa akal-akalan itu
walaupun sulit untuk sempit, kan? anu, tapi kita akan mencoba bagaimana cara mempersempit ini. Persempit ruang itu ya. Ruang itu. Oke, Dinda, kita nanti bicara lagi Dinda, di tahapan-tahapan bulan depan kita bicara lagi terkait dengan urusan masalah ini. Sekarang kita cukupkan di sini dulu dan mudah-mudahan ini cukup bisa mencerahkan kepada semua pihak. Dan silakan Dinda, apa yang ingin disampaikan, apa yang ingin ditegaskan terkait dengan urusan tahapan yang sudah dilakukan oleh P2KD, Dinda sampaikan atas nama TFPKD. Jadi begini Kanda Aliman, saya yakin tadi Kanda Aliman mungkin nelfon kepada ketua atau sekretaris gitu kan, makanya mengutus saya karena finalisasi kemarin kita kan dapat TFPKD Kanda Aliman. Jadi TFPKD itu ternyata mempercayai dan menunjuk saya untuk menjadi jubir TFPKD Kabupaten Bangkalan. Gitu kan. Jadi apa yang saya sampaikan ini, saya berharap sebenarnya atas nama TFPKD Kabupaten Bangkalan kepada semua panitia untuk bekerja sesuai regulasi yang ada. Kalau memang tidak paham di regulasi atau ada kekurangan yang paham dan lain sebagainya, segera melakukan konsultasi atau koordinasi dengan teman-teman di kecamatan maupun teman-teman di kabupaten gitu kan. Dan saya sangat berharap kepada masyarakat Bangkalan secara umum, mari jaga kondusivitas gitu kan, mari itu tundukkan permasalahan kalau ada masalah kepada aturan yang berlaku sehingga bisa terhindar kepada hal-hal yang tidak diinginkan. Itu dah harapan teman-teman kita di TFPKD Kabupaten Bangkalan, tundukkanlah kepada aturan yang berlaku karena saya paham, saya memahami cara hatinya teman-teman lah. Artinya aturannya memang netral gitu kan. Aturannya harus netral, tetapi hatinya mungkin bisa berat lah untuk netral sesuai ya gitu kan. Karena kita paham dari awal gitu kan. Kalau si A masang meminta kepada BPD, ini yang panitia, yang ada tokoh lagi ini yang panitia. Saya paham konteks itu, tapi memang kita memaklumi itu karena tidak bisa kita mengukur hatinya orang lain. Tetapi aturan harus regulasi harus menjadi tolak ukur dan harus kita menjadi pegangan teguh. Itu harapan kita Kanda Aliman. Terima kasih. Makasih banyak Dinda Fahri. Mudah-mudahan apa yang dijelaskan dari persoalan-persoalan yang sering terjadi di pilkada sebelumnya sekarang sudah mulai sedikit ditutupi dan sudah sedikit demi sedikit ruang lingkupnya sudah mulai dipersempit gitu ya. Potensi-potensi yang dulu pernah dijadikan permainan gitu ya, pernah dijadikan sebuah celah untuk menarik keuntungan, menarik kepentingan dari salah satu calon, dan sekarang sudah mulai ditutup dan sudah mulai dipersempit ruang gulanya. Mudah-mudahan sedikitnya persoalan yang muncul hari ini sampai selesainya pelaksanaan pilkada serentak. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.